Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif fi kitabih al-angar faslun syurat as-salat thamaniyah. Al-awwalu taharatul hadatsain wasani at-taharatu 'anil najasah fi thawb wal badani wal makan ila akhir kitab. Sallallahu alaihi. Pada pertemuan yang lalu, yaitu pada bulan yang sudah lewat, bahwasanya kita membahas tentang masalah kitab sholat, muqaddimah, pembuka, uzur daripada uzur orang yang meninggalkan kepada sholat. Jadi bisa dikatakan apa, orang yang meninggalkan sholat ya tanpa uzur tidak diperbolehkan. Boleh bagi orang apa meninggalkan sholat itu karena ada uzurnya, ada halangan. Khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan mungkin ada yang namanya halangan tiap bulan ya, kalau laki-laki malas sholat jadi perempuan aja ya. Kadang-kadang pasti ngalamin yang namanya uzur atau datang bulan, halangan tiap bulan. Di dalam kitab fikih ada dua pembagian. Yang pertama apa? An-naum, tidur. Ya, tidur. Kemudian yang kedua an-nisyan, lupa. Di dalam satu kitab yang lain menjelaskan yang dimaksudkan lupa di sini bukan berarti apa? Sengaja lupa meninggalkan kepada sholat. Lupa di sini artinya apa? Orang yang udah pikun, yang udah umur 70-an ke atas. Ya, memorinya udah habis. Kalau model kayak kita mungkin masih pada kuat memorinya. Jangankan orang HP aja kalau kepenuhan memorinya penuh. Ya, lama-lama ngeplay putih, ya, nggak gerak bisa HP. Sama orang juga kayak gitu. Ya kalau memori udah kepenuhan, ngeleng. Belum waktunya sholat dia udah sholat. Ya, belum waktunya makan dia udah makan. Ya. Ditanya udah makan apa belum, padahal udah makan, dijawabnya ikut. Jadi dikatakan nisyan di sini lupa. Ya, lupa itu artinya Pak udah benar-benar lupa untuk melaksanakan yang namanya ibadah sholat. Padahal dia belum sholat, ditanya sama orang apa? Sudah. Makanya anak cucunya harus benar-benar Pak prihatin. Artinya ngingetin. Dari kapan ya orang tua itu meninggalkan sholatnya? Karena di dalam kita ada yang namanya hukum bayar fidyah, nutupin sholat yang ditinggalkan. Bukan ngebayar sholat ya, tapi apa? Nutupin. Ya, nutupin kepada yang namanya sholat yang ditinggalkan, bukan ngebayar kepada sholat yang ditinggalkan. Itu namanya fidyah. Ibaratnya ini logikanya, kalau kita punya sarung ya, atau perempuan punya rok ya, kemudian apa, ada lubangnya, bolong ya, kurang rapat, otomatis kan harus ditambal. Sama fidyah juga kayak gitu ya, sholatnya kurang rapat ya, sholatnya kurang komplit, diapain? Difidyahin. Nanti kalau udah meninggal, kalau misalkan sholat bisa difidyahin, gampang ya, gak terlalu mudah bagi siapa? Orang-orang yang banyak duitnya. Dia ninggalin sholat tergampang katanya, diapain? Difidyah aja. Ya artinya sholat di sini ya, bayar fidyah dengan sholat dibayar dengan fidyah, artinya hanya untuk nambelin, nutupin sholat yang selama itu dia tinggalkan. Bagi siapa yang udah ada uzurnya, diantaranya Pak orang yang sudah cukup. Kemudian pasal menjelaskan, menerangkan apa syurut daripada syurut sahnya sholat. Ya, syarat-syarat sholat ada berapa? Ada 8. Ada 8. Anda syurut sihhati sholat samaniyah wa sata'lamu mimma yati annaha aktsar. Amma syurutul wujub fasitatun. Al-awwalu al-islam wal bulugh wal fiqh wal 'aql wan najah min al-hayd wal nifas wal bulugh wad da'wah wa salamuhul hawas.
Sebelum masuk syarat sahnya sholat, kita kenali dulu apa syarat wajibnya. Ya, syarat wajibnya sholat. Bagi siapa wajib sholat? Yang pertama harus orang Islam. Orang kafir pengen sholat boleh. Saya nanya, ya, orang kafir pengen sholat boleh? Kita bisa punya teman orang kafir pengen sholat boleh? Boleh. Pengen sholat. Kalau ditanya sah enggaknya? Enggak. Karena kenapa? Bukan orang Islam. Cuma bagi kita bahasa aja ngelebek kepada agama Islam. Ya kita sholat dia ikutan sholat. Mungkin bagi kita gitu ya. Merasa diletek. Jadi syarat wajibnya apa? Harus orang Islam. Orang Islam. Kemudian wal bulugh. Syarat wajib yang kedua apa? Baligh. Dobitnya definisi baligh apa? Bisa ngebedain mana yang panas, mana yang dingin. Ya. Mana tangan kanan, mana tangan kiri itu baligh. Kamu udah lewat dari baligh. Ya. Ya, udah lewat dari baligh, udah wajib, sangat wajib untuk melaksanakan yang namanya salat. Kemudian yang ketiga, orang berakal, yang ada akalnya. Kalau soleh bojo, enggak. Wajib sholat? Wajib. Kapan? Nanti ketika sudah sehat dan sudah sembuh lagi. Wajib. Sholat yang dia tinggalkan wajib diqadha apa enggak? Enggak. Karena kenapa? Ya bukan syarat sahnya untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu apa kalau misalkan di antara kita naudzubillah ada yang pengen ninggalin sholat, hilangin dulu akalnya, ya, alias jadi orang gila dulu, baru dah, ya, gila dulu baru boleh ninggalin kepada yang namanya sholat. Karena kenapa? Nggak ada hukum bayar qadha. Kemudian wanagau minal haid wa nifas. Yang keempat syarat wajibnya suci daripada haid dan nifas perempuan. Laki-laki mah nggak mungkin. Ya, sekalinya pun keluar darah bukan haid atau nifas, kebanyakan makan cabai. Ya. Jadi ya, syarat saya buat perempuan ya, suci atau kosong daripada haid dan nifas. Haid, ya, perhitungan darah haid paling sedikit berapa? 24 jam. Ya perempuan 24 hari malah ya 24 jam sehari semalam ya 24 jam cuma kan lemes ya. Dari bedung maghrib ketemu bedung maghrib lagi itu darah netes pingsan ya pingsan yang ada. Jangan kan perempuan, laki-laki ya coba ada segitu, coba dihias ke silet ya, jangan ditambal itu darahnya 24 jam lemes ya. Sama ya perempuan juga seperti itu. Maka dia dapat paling sedikit berapa? 24 jam paling sedikitnya kalau misalkan bisa dihitung. Kemudian waghalibu, dan biasanya berapa? Ya, arba'atun wa ishruna yauman. Ya 24 hari ghalib dia. Ya biasanya berapa? Sama ya 7 hari kalau yang namanya darah haid. Wa ghalibu biasanya berapa? 7 atau 6. Ya 6 atau 7 hari seminggu. Ya, itu keluarnya darah haid. Caranya gimana? Kembali lagi perhitungannya gini nih. Ya kadang-kadang suka banyak sih yang nanya ya, katanya mentang-mentang keluar darah dinyatakan haid. Ada istihadah, ada haid perempuan. Ngebedainnya gimana? Makanya harus diteliti. Laki-laki juga wajib ya mempelajari ilmu ini karena apa? Nanti kan jadi calon pemimpin. Insyaallah. Ya, ini kan jadi presiden ya keluarganya. Masuk surganya itu keluarga kan tergantung laki. Atau perempuan yang nggak bisa ngitung, ya laki-lakinya juga nggak bisa ngitung. Jadi hitungannya berapa? 24 jam. Ya, itu dobitnya, batasannya. Biasanya berapa? 7 atau 6? Ya 6 atau 7 hari. Itu pun dengan catatan apa? Kalau hitungannya itu sampai 24 jam.
Artinya gini, kita ambil contoh misalkan jam 6 tadi, ya jam 6 keluar darah haid, ya, keluar darah haid. Kan biasanya, ya maaf, ya agak jorok dikit apa ya? Dikit. Biasanya kan kalau ketahuan masih ada apa enggaknya tuh darah. Ya, setelah 1 jam cek anunya, ya roti Jepangnya. Roti Jepang. Ya, ganti. Ya, setelah 1 jam ganti, masukin yang baru. Jika masih ada darah, berarti 1 jam lebih. Tapi kalau misalkan ya dimasukin yang baru udah nggak ada lagi, ya, berarti apa? Cuman 1 jam. Itu hari pertama. Tadi jam 6 maghrib. Nih, berarti ya dari hitung head. Hari pertama jam 6 maghrib tadi keluar darah headnya. Keluar darah. Kemudian jam 8 pengen tidur, ya rembes lagi. Ya, merah lagi. 1 jam kemudian apa? Ganti lagi. Itunya. Paham lah. Roti Jepangnya ganti lagi sama yang baru. Roti Jepang. Jam berapa? Jam 8, jam 9 berarti ya ganti lagi. Kalau misalkan diganti udah bersih kelihatan udah gak keluar lagi, itu catat di buku berapa? 2 jam. Masih bocor. 2 jam. Itu sampai kapan? Sampai hari ke-7. Jika dimulai hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai Minggu gitu. Kalau misalkan di jumlah itu waktu nyampe 24 jam, berarti apa? Darah tersebut darah haid. Sholat kamu bebas, ya sholat kalian bebas, gak wajib diqodho. Haid kan? Gak wajib udah 24 jam. Tapi kalau misalkan di jumlah kurang daripada 24 jam, cuma terkumpul berapa? 23 jam. Kurang berapa jam? 24. Yang terkumpul 23. Ya, kurang 1 jam lagi, Bang. Kurang 1 jam lagi. Gimana nih ya menghukumkan darah tersebut? Ya, tunggu 15 hari ke depan. Dari mulai hari Senin tadi sampai ketemu 15 hari ke depan. Jika Pak dihitung hari Minggu yang akan datang masih kurang itu 23 jam. Ya, baru dapat 23 jam, kurang 1 jam lagi. 1 jam ini kapan? Tunggu 15 hari ke depan. Wa aksaru, dan paling banyak berapa? 15 yauman bilayaliha. 15 hari, 1 hari 1 malam. Dan 15 hari ke depan. Tunggu, berarti jika udah kehitung berapa? 7 hari. Tinggal tunggu ke depannya berapa? 9 hari. 8 hari Pak? 9 hari lagi. 9 hari lagi. Kalau misalkan dalam waktu 9 hari ke depan kumpul 24 jam, berarti kan haid kamu masanya berapa? 15 hari. Tapi nggak ada. Haid 15 hari nggak ada. Nggak ada. Banyak kan berapa? 7 hari. Biasanya bagi pemula mungkin ada. Ya, bagi pemula ada. Ya, yang baru beranjak dewasa. Ini kan gambarannya bagi siapa? Orang yang pemula. Ya, kalau ada pengalaman ya jadi masalah ya. Artinya udah sering ngadepin datang bulan. Ya, bagi pemula berapa? Ya, batasannya 15 hari hitungan ke depan. Kalau misalkan 15 hari kumpul 24 jam, berarti dikatakan darah tersebut adalah darah haid. Darah haidnya. Kalau misalkan 15 hari baru kumpul 23 dengan 1 jam gak ketemu, itu bukan haid, apa? Istihadah, darah kotoran. Wajib dikodok semua sholat ke belakang 15 hari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selama 15 hari. Apa rasa? Ya, rasa ya. Jadi hati-hati apa, jangan menghukumkan yang ya dikatakan merah itu adalah darah haid. Ya, darah haid. Jadi jelas patokannya berapa? 24 jam. Kembali lagi ke jam, ya 24 jam. Kemudian nifas, suci daripada apa? Haid dan nifas. Darah nifas, seumur hidup hanya sekali perempuan. Ya, darah nifas. Kapan? Ketika ingin melahirkan. Ya,
Sebelum bayi keluar biasanya ada darah dulu tuh. Setelah bayi keluar tambah lagi darah banyak begitu, namanya darah haid. Ntar ngalamin kan. Nah, ada orang Kalian Pak. Lah nemenin istri kamu lagi lahiran. mana menit? Itu darah sebelum bayi keluar, ada yang namanya darah nifas. Sebentar nggak lama. Hanya untuk ya nggak lama. Sebentar, itu namanya darah nifas. Setelah bayi keluar, baru keluar lagi darah banyak. Mungkin kalau ditaruh di ember ya dapat setengahnya, ya atau seperempatnya. Kemudian itu dikatakan darah haid yang selama 9 bulan dipendam. Karena kenapa? Wanita lagi hamil nggak ada keluar darah haid. Wanita kalau lagi hamil nggak haid. Itu dipendam. Kapan keluarnya? Nanti setelah bayi keluar. Jadi bisa bedain darah haid sama darah nifas. Ngeri. Kemudian syarat yang kelima, ya, syarat wajib untuk melaksanakan sholat apa? Bulughud dakwah. Sampainya dakwah. Ada dakwah, ada seruan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Kalau kita diem di dalam gua di tengah hutan, yang gak ada ulama, gak ada ustadz, gak ada kiai, nggak wajib untuk melaksanakan sholat. Karena kenapa? Kita belum tahu subuh berapa rakaat, asar berapa rakaat, zuhur berapa rakaat. Jangankan rakaat, usulinya aja kita tidak tahu. Karena kenapa? Nggak ada yang ngasih tahu. Tuh, ya jadi boleh dakwah. Syarat yang kelima apa? Syarat wajib sampainya dakwah atau ajakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian yang keenam, salamatul hawas. Syarat wajibnya bang salamatul hawas. Apa? Selamat panca indera kita. Ya, kalau lagi sholat khawatir, ya kita lagi sholat nih khawatir apa? Buaya mau nerkam di depan. Atau lagi sholat, ya posisi lagi dalam kandang macan. Ya, kita mau sholat, tapi di pawang macan ya. Ya, yang kerja taman safari bagian apa ya, mandiin macan. Iya. Nggak ada yang tahu. Ya. Macan. Sebelum keluar waktu sholat, ya sebelum keluar waktu sholat apa ingin melaksanakan sholat. Karena kenapa? Pengen keluar nggak boleh, kerjaan belum selesai. Pengen sholat ada Macan. Sekali takbir terengam. Gitu. Berarti apa? Ya, tidak ada yang namanya kewajiban. Jadi karena kenapa? Nggak ada salamatul hawas. Ya panca indera kita sedang terancam. Ini 6 perkara syarat wajib untuk melaksanakan sholat. Yang pertama apa? Islam. Kemudian balik. Kemudian yang ketiga berakal. Yang keempat suci dari haid sama nifas perempuan. Yang kelima sampainya dakwah. Yang keenam Panca indera. Nah, selamatnya panca indera. Di anggota tubuh kita, anggota badan kita diselamatkan, artinya ya terjamin keselamatannya. Kemudian syarat sahnya, ya tadi syarat wajib. Kemudian kita bicara sekarang syarat sahnya sholat. Ya syarat wajibnya udah terkumpul, tapi syarat sahnya belum. Gimana hukum sholatnya? Berarti belum sah. Wajib cuman belum sah. Kebalikannya syarat sahnya terkumpul, syarat wajibnya belum. Nah, belum sah, sama aja ya. Syarat sahnya sholat yang pertama thaharatul hadatsain, ya suci daripada kedua hadas. Ada berapa hadas? 2 hadas apa aja? Kecil sama kalau kecil Itu. hadas kecil air kencing, terus BAB, ya itu hadas kecil. Ada lagi apa? Keluar wadi atau madhi. Wadi sama madhi beda. Mohon maaf ya, kalau wadi keluarnya kapan? Ketika kita ngangkat sesuatu yang berat. Dan ngangkat misalkan anak gajah suruh diangkat. Diangkat kan saking beratnya. Atau mobil satu, ya mobil truk bawa batang mogok pas tanjakan, kita suruh ngedorong. Ya saking beratnya apa? Kadang-kadang suka nggak kerasa ada yang keluar di anu kita. Itu namanya wadi. Berarti benih. Kalau Bening. Wadi. Bukan air kencing ya. bening. Cuman lengket kayak putih telur. Iya. Pernah dipegang nggak?
Coba. Ditanya apa? Atau saking capeknya dia lagi muterin lapangan, ya. Biasanya suka ada ya, nempel di dalam celana, nempel. Coba kalian perhatikan di antara mandi dengan mandi. Serius. Dan kalau mandi keluarnya kapan? Sebelum keluarnya air Mani. Kayaknya jelas banget. Iya. Ya, sebelum keluarnya air mani itu ada yang namanya air Masih. Biar ngerti. Ya, jelas. Jadi ngebedain antara wadi sama madi. Masih. Itu juga yang namanya hadas asghar, hadas kecil. Kemudian yang kedua suci daripada hadas besar. Apa contohnya? Anu. Hah? Tuh. Hadas besar contohnya Dijilat anjing. hadas, bukan najis. Kalau najis itu apa sesuatu yang kita lakukan. Kalau hadas yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Apa itu contohnya? Keluar air mani. Nah, keluar air mani. Itu hadas besar. Berarti wajib yang namanya mandi besar. Ya, walaupun yang namanya air mani nggak batalin wudhu, tapi nggak boleh sholat. Emang air mani nggak ngebatalin wudhu, keluar air mani nggak ngebatalin wudhu. Tapi apa? Tidak diperbolehkan yang namanya sholat. Wajib mandi besar dulu. Ya. Wajib niat mandi besar. Itu yang pertama. Ya, kedua, ketiga sampai ke-8 insya Allah ya, kita lanjutkan lagi nanti apa aja daripada syarat sahnya sholat. Mungkin itu pertemuan pada malam hari ini, walaupun sedikit insya Allah ada manfaatnya, ada hikmahnya, ada berkahnya, dan tambah untuk kita semuanya ya, tambah giat, tambah getol untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.